ini kan udah mau lebaran juga nih. Soalnya Ustaz, belakangan ini dari tahun ke tahun itu sudah terulang ya, kayak masalah nggak kebagian soft. Oke. Nah itu, misalnya aneh nih, kalau telat nggak dapat soft, itu gimana Ustaz? Apakah berdiri doang atau nyari masjid? Tapi kalau nyari masjid, udah telat, udah sholat itu semua, udah ketinggalan. Itu gimana Ustaz? Ya, bisa jadi dikodok juga nggak? jadi gini, sebenarnya kan salat Id itu adalah sunnah ya. Iya. Tapi sunnah muakkadah karena Nabi selalu muwazobah, selalu lakuin itu terus. Nah, dan dimulainya sholat Id itu kan ketika, ingat gak sih, biasanya Darul Ifta pun ngasih tuh, dimulainya boleh sekitar jam sekian. Nanti biasa Darul Ifta ngasih. Nah, kalau di Syafi'i itu memang ketika udah syuruk, udah tuluk, muncul matahari ya, itu sudah bisa mulai. Sementara kalau ulama yang lain itu qadur ramah gitu. Nah, memang ya walaupun kita bilang sunnah, tapi kan emang sunnahnya itu kalau dari Rasul, sholat Id ini kan sunnahnya berjamaah. Berjamaah ya. Dan bisa di masjid atau juga di lapangan luas gitu kan. Ulama juga benar beda pendapat nih, bagus di mana gitu kan. Nah, memang sih kalau kita bayangin sholatnya di Azhar ya. Ya, kemarin tuh rame banget, Anas juga. Waduh, gimana nih mau sholatnya? Di jalan kan sholatnya? Enggak, terpaksa lari ke Husein. Gurea. Oh ya, yang sebelah sana. Iya. Ya. Itu gambarannya emang udah nggak bisa lagi sholat. Iya, soalnya full Ustaz. Ini jarak antara soft depan sama belakang tuh udah nggak sampai semeter. Iya. Walah, itu udah nggak bisa sih. Iya. Nah, ini kan maksudnya berkaitan lagi ketika kalau udah waktunya udah mepet, bingung ya? Iya. Ya kan? Sementara maksudnya kalau kita lihat ke hukum iktida atau ngikut kepada imam, itu ulama ya banyak lah syarat-syaratnya. Maksudnya perbicaraan di sana luas. Tapi pada intinya, selama kita masih ngedengar suara imam, kan pakai mikrofon. Atau kita ngelihat ada orang di depan kita yang kita bisa ikutin gerakannya, itu masih sah aja. Maksudnya mungkin antum kenafak bawah atau enggak? Enggak sampai masa ya. Mungkin sana najis ya. Banyak kotor-kotor. Iya, maksudnya mungkin kalau dipaksain ya mungkin agak susah juga karena rame orang ya. Gitu. Tapi kalau antum ngejar ke Masjid Husein atau masjid lain, kemungkinan udah selesai atau nggak masbuk. Itu masbuk masih bisa nggak Ustaz? Nah, kalau masbuk itu gimana tuh? Kan sunnah ya. Oh iya, nah, sunnah. Ketika kita masbuk, misalnya antum ketemunya imam udah rakaat kedua atau udah tahiyat akhir, tetap kita ikutin dan kita ikmalkan dengan takbir. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Ayuan. Tapi kalau misalnya nih, Ustaz, kita kan rakaat kedua baru masuk rakaat kedua, 5 ini kan cuma 5 takbir kan. Sementara rakaat pertama harus 7. Ya. Nah, kalau kayak gitu tetap aja ikuti dan rakaat kedua 5. Oh, 5. Ya, jadi sebenarnya takbir pun di sini sunnah. Gitu. Termasuknya dalamnya itu hukumnya sunnah. Bahkan ada pendapat ulama yang bilang boleh diulangnya itu dengan 4 rakaat 2 salam. Gitu. Jadi emang ada pendapat ulama juga. Coba nih baca ya. Ya. Ini salah ya. Nah, ya juzu liman fatathu sholatul Id an yusalliya 4 rakaat ka sholati tatawwu gitu. Fa in ahabba fa sholla bisalamin baina kulli rakaatain gitu. Jadi, nah ini ada riwayatnya juga. Man fatahul Id falyusalli arba'an dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Sementara kalau misalnya antum benar-benar ketinggalan, ya, udah pas nyampe udah salam. Berarti nggak apa-apa dikodok. Dikodok. Dikodonya kalau sendiri nggak apa-apa, kalau ada temen yang ketiduran gitu kan. Sama juga. Ya udah barengan lah. At least barengan lah. Di hari itu juga. Di hari itu juga. Nah, ini juga Ustaz. Pernah Anda lihat postingan nih. Ya. Ada jemaah laki-laki. Itu nggak kepegang soft juga, makanya dia dekat soft perempuan. Iya sih. Nanti Anda spill fotonya. Yang di Mesir bukan? Enggak, ini di Indo. Dia pakai sarung gini. Sampingnya cewek, perempuan. Di cewek rame situ. Itu gimana Ustaz? Sama juga aja. Ini aneh lupa sih. Jadi sempat kejadian juga di Mesir waktu itu.
Atau antum ada yang inget gak ya? Jadi pernah ada foto masyhur. Ya. Itu laki-laki perempuan begini samping-sampingan juga. Iya, itu Ustaz. Di Azhar di Mesir. Oh, ada. Ada. Terus ditulis tuh di Oh, iya, foto kemarin itu. pernah lihat tuh. Pokoknya aneh Kemarin lupa ingat. entah berapa tahun yang lalu lah. Aneh ingat juga. Tahun Jadi lalu ada kayaknya. tulisannya bahkan ditulis Fain Al Azhar. Di mana Al Azhar gitu. Oh, iya. Gitu kan. Tapi kalau di situ Dr. Awidah Usman, beliau Sekjen Darul Ifta, beliau bilang begini. Sebetulnya sholatnya sah, Oh. tetapi makruh. Oh, makruh. Makruh. Jadi maksudnya bahkan kalau beliau ya, anak kutip ya di wawancara beliau. Jadi Imam Nawawi bilang juga sama, sholatnya yang laki-laki yang perempuan semuanya sahihah. Oh iya. Tapi yang makruh. Bahkan di ulama Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah, beliau bilang di mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu ada dua riwayat. Yang satu bilangnya makruh, yang satu bilangnya batil. Batil. Sholatnya nggak bisa. Batal berarti. Tetapi masih ada yang bilang makruh. Makruh berarti masih Diterima. diterima istilahnya. Jadi ulama ketika dalam kondisi ini bilangnya boleh. Boleh. Tapi makruh. Jumhur. Jadi ya kita harus tahu lah bahwa memang kita memperhatikan adab-adab Islamiyah juga. Betul. Ketika ya boleh apalagi maksudnya tapi dengan pembatas. Nah, Dr. Awidah Usman bilang waktu itu beliau menutup pembicaraannya dengan pada zaman waktu dulu ketika perempuan dan laki-laki sedang keluar dari masjid itu bercampur di jalan. Oh, Bercampur. Nah, Nabi bilang apa? Waktu itu beliau bilang ke para perempuan, alaikunna bihafati torik. Kalian semua harus di pinggir-pinggir jalan, biar enggak ikhtilat. oh betul. Maksudnya bahkan dikatakan mereka itu perempuan-perempuan sampai bajunya itu nempel ke tembok. Saking ininya untuk menghindari dari itu. Jadi kita harus memperhatikan lah adab-adab yang ada gitu kan. Itu seperti itu sih. Mungkin mereka kayaknya terlambat gitu Ustaz. Mungkin di hammam lah. Iya. Malah nungguin. Terbayang makanya. juga sih. Iya Ustaz. Maksudnya kalau lagi misalnya di Masjid Surtoh, saya nggak tahu sih ya, yang perempuan misalnya di luar gitu misalnya. Ya. Udah nggak keburu lagi kita atau nggak udah penuh di depan. Oh. Misal. Ya kan? Jadi mana tahu harus di samping perempuan misal gitu. Oke Ustaz. Bisa terjadi aja kan. Terakhir nih ada pertanyaan dari netizen. Wah, gimana netizen? Netizen nih nanyanya Galak-galak enggak? Dari pertanyaannya dari @asdi_mudun. Ustaz, Lebaran kan identik dengan pakaian baru. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini ajang untuk adu outfit atau bagaimana Ustaz hukumnya? Hukumnya apa dan hukumnya apa? Oke. Nah, mungkin kayak adu skin gitu Ustaz, yang kayak di game-game gitu. Oh, pamer-pamer gitu. Flexing. Ana sangat suka sekali mungkin dalam kondisi ini mengambil apa yang dipesankan oleh Buya Yahya. Oh iya. Beliau bilang dan juga memang ada hadisnya bahwa dari Hasan bin Ali ya, dari cucunya Nabi berarti ya, bahwa Rasulullah SAW itu menyuruh kita amarona annal bisa ajwada manajid. Menyuruh kita untuk memakai pada hari Idul Fitri itu pakaian yang paling bagus yang bisa kita temukan. Itu anjurannya. Jadi maksudnya kita kan tahu ya Idul Fitri, Idul Adha itu adalah hari besarnya kita. Hari bling-bling. Iya, jadi karena kan kalau di Idul Fitri kita baru menyempurnakan ibadah puasa kita. Kalau Idul Adha kita baru saja selesai ibadah yang paling besar yaitu adalah haji. Oh, haji. Iya. Nah, jadi sebagai bentuk kita mengazimkan ya kan dengan adanya hari raya ini, ya Rasulullah SAW juga kan menyarankan untuk bahkan sebelum sholat mandi, sebelum sholat Idul Fitri ya, mandi wangi-wangian yang bersih, pakai baju yang paling bagus gitu kan. Nah, kalau Abu Yahya bilang begini, memang disarankan untuk pakai pakaian yang bagus, tapi kan bukan berarti baru. Oh. Maksudnya nggak selalu berarti baru. Tapi kalaupun ada rezeki, ya karena juga ini anjuran Rasul ya. Iya. Maka ya kenapa tidak gitu kan kalau ada ininya. Jangan sampai harus pinjol, ngutang-ngutang online gitu kan. Kayak foto KTP gini.
buat beli baju raya, ya kan? Karena kan bahkan zakatul fitri aja ada biar semua orang yang membutuhkan, orang-orang yang ini kan semuanya senang pada hari itu. Betul. Nah, kalau pertanyaan tadi, ketika ajang-ajang untuk apa namanya? Aduh. Ya hal-hal yang mungkin gak baik lah, ya kan? Untuk flexing segala macem. Memang tetap Tergantung niat ya. iya tergantung niat. Dan juga Bu Yahya bilang sih hal-hal yang Rasul anjurkan itu tetap harus dengan cara yang baik juga. Oh, betul. Tujuan yang baik juga. Kalau misalnya beli bajunya tujuannya emang bukan ngikuti anjuran Rasul, waduh, Aduh. balik ke hadis Nabi innamal a'malu bin niat. Ketika itu berarti apa? Semua pekerjaan-pekerjaan hal yang kita buat itu kembali ke niatnya gitu. Nah, kalau niatnya nggak baik, bukan untuk tujuan mengikuti anjuran Rasul, maka tidak mendapat pahalanya. Haram alaihi. Aduh. Baik Sobat Wawasan, mungkin sampai sini saja dulu segmen Tanya Ustadz kali ini bersama Ustadz Iza kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz juga ya. telah memberikan faedah-faedah Alhamdulillah. dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, bahkan dari netizen pun. Semoga bermanfaat. Ya Rob. Ya Rob. Baik, sampai jumpa di Ramadan Helwa selanjutnya. Mungkin ini yang Tanya Ustadz yang terakhir. Ya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe Ustadz Iza. Oke. Oh, follow IG-nya. Iya, Iza Tanjung. Iza Tanjung. _28. Baik, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.